Betul. Jadi, ini aku udah mulai ya memberikan pendapat tentang fashion yang dipakai oleh Lisa Mariana di sidang hari ini. Jadi kita perlu lihat dulu pertama saat kita berpakaian, apa sih yang harus kita pikirkan. Jadi ada dua hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama itu adalah kita harus tahu acara apa yang akan kita hadiri. Dan setelah itu kita juga harus tahu tentang diri kita, yaitu terutama bentuk tubuh kita. Itu dua hal yang sangat penting. Nah, pendapatnya tentang Lisa Mariana adalah dia menghadiri sebuah sidang peradilan yang mana sidang itu adalah uh, acara yang formal, kemudian di dalamnya itu pasti diharapkan semua itu adalah tampil sopan, kemudian juga netral dan serius ya. Itu pertama. Sehingga baju-baju apa yang kira-kira cocok nih penampilan untuk di sebuah sidang yang seperti itu, yang serius, kemudian sopan dan netral. Baju-baju yang dikenakan Lisa Mariana hari ini itu sangat menarik perhatian, mencolok ya. Jadi paduannya itu adalah warna hitam, kemudian outernya warna hijau, dan ada aksen warna pink. Yang mana warna hijau dan warna pink ini warna yang sangat mencolok. Artinya adalah warna-warna tersebut tidak disarankan untuk dipakai di acara yang seserius atau seformal sidang peradilan. Itu udah tidak ya warna-warna tersebut. Nah, dalamannya itu hitam. Itu udah oke, dalamannya hitam. Jadi lebih bagus dipadukan adalah untuk sidang itu dengan warna-warna yang jangan terlalu high contrast. Nah, Lisa ini pakai bajunya itu high contrast. Antara warna hitam, kemudian ada hijau, dan ada pink. Itu kontrasnya tuh tinggi banget. Nah, jadi dalam hal pemilihan kombinasi warna pun, itu juga udah salah ya. Jadi tadi udah warna mencolok, kemudian juga high contrast antara warna hitam, hijau, dan pink. Jadi disarankan untuk hadir di acara-acara yang formal seperti itu ada di kontrasnya yang sedang atau yang low. Low kontras atau kontras sedang itu seperti apa? Seandainya dalemannya warna hitam, outernya itu jangan yang kontrasnya terlalu kuat. Jadi bisa dipilih warna navy, warna coklat, warna krem, atau warna misalnya marun, merah marun seperti itu ya. Jadi kontrasnya nggak terlalu kuat. Nah, kemudian masalah itu tadi masalah warna, kemudian patternnya. Jadi dilihat di kerahnya, kemudian ada aksen warna pink, itu gede-gede semuanya. Ini akan membuat tubuh Lisa Mariana yang saat ini dalam kondisi bentuk badannya plus size, itu akan makin terlihatnya besar. Ya, jadi dari pattern aja ini udah kayak bulky semuanya. Ya, nah itu dalam hal bentuk tubuhnya. Jadi aksen atau kerahnya itu bisa dipilih yang berukurannya sedang, jangan yang gede-gede kayak gitu. Nah, ini tuh jadi udah mah mencolok, kemudian patternnya gede-gede, kemudian kontrasnya tuh high. Jadi ada 3 poin yang udah nggak terlalu pas nih untuk menghadiri sidang. Nah, itu masalah fashionnya. Kemudian masalah yang paling menarik lagi adalah masalah rambut dan juga makeupnya. Jadi rambut yang curly-curly, warna kan memang udah begitu warnanya ya, tapi warnanya apa model rambutnya curly itu juga bisa lebih disederhanakan untuk model rambut tetap rapi, bisa disederhanakan lagi, konservatif aja untuk sidang. Kemudian juga makeup juga sama ya, jadi jangan terlalu seperti mau show dan itu tuh sangat menarik perhatian. Kenapa disarankan dalam acara yang formal itu konservatif saja? Karena kita ini di dalam sidang itu kan sudah punya banyak image ya, sudah banyak orang tuh ada asumsi macam-macam sehingga jangan lagi menambah image yang justru makin lebih apa ya, makin kemana-mana gitu. Jadi ada hujatan-hujatannya nambah lagi karena makeupnya yang kurang pas, model rambutnya yang terlalu glamor untuk ukuran kesidang, warna bajunya yang sangat menarik perhatian.
Nah, aku tuh mengerti mungkin ya, karena Lisa Mariana ini kan sedang menjadi pusat perhatian, jadi dia tampil sedemikian rupa um, untuk ready dilihat oleh banyak mata. Nah, tapi sebaiknya di sidang itu dia juga tahu bagaimana apa yang harus dikenakan, kombinasi warnanya seperti apa, patternnya seperti apa, begitupun juga rambut dan dandanannya. Oh, warna pink. Iya, Ya, betul. Jadi, balik lagi ya, eh, persidangan itu serius, formal, dan netral. Jadi gunakanlah pertama dari warnanya, pilih boleh yang netral. Netral itu apa sih? Hitam, coklat tua, navy, semuanya seperti itu. Itu tuh kayaknya udah pakem untuk menghadiri sebuah sidang, sehingga nggak menimbulkan lagi persepsi, asumsi yang malah jadi liar, malah jadi hujatan-hujatan ya. Seperti itu. Kemudian untuk warna, warna itu kan tidak ada hubungannya dengan berat badan ya. Nah, hmm, kalau untuk modelnya, kalau tadi dikatakan karena alasannya berat badan, itu kan bisa dipilih yang flat. Jadi flat warnanya netral itu udah pilihan yang tepat. Jadi kalau dia menggunakan yang menarik perhatian entah itu dari besarnya haknya, tingginya, atau warnanya, ya itu balik lagi ya. Jadi betul-betul dia ini sebenarnya mungkin memang karena banyak orang melihat dia, jadi dia ingin tampil menurut dia tuh wow, dia sebagai mungkin sekarang dia merasa selegram mungkin ya. Nah, menurut saya itu tuh ya kurang pas banget gitu. Kenapa dia tidak menggunakan warna-warna yang sesuai untuk persidangan? Karena ini tuh bukan untuk eh, fashion show atau untuk acara-acara yang casual ya seperti tampil di acara-acara TV yang lain itu berbeda. Dan mungkin dia tidak punya fashion stylist atau fashion consultant mungkin ya. Jadi dia menggunakan apa yang bisa membuat dia itu cetar, tapi ya bukan untuk ke persidangan sih gitu. Jadi untuk sepatu juga enggak ya untuk model kayak gitu. Ya, jadi warna yang memang favorit itu belum tentu warna tersebut tuh cocok ya untuk orang tersebut gitu. Jadi kalau dia suka, itu hak dia untuk suka, tetapi kita balik lagi ya melihat kondisi diri dan juga acara apa yang kita hadiri. Jadi jangan hanya mengandalkan itu warna favoritku. Boleh misalnya warna pink itu favorit dia. Dia ingin ada aksen warna pink itu boleh, tetapi pakainya itu sekitar 20 atau 30% aja. Jadi kecil aja. Nah, tadi yang mendominasi itu warna hijau ya. Jadi warna hijaunya tuh sangat mencolok. Sehingga warna hijau itu ada 80% di badannya dia. Kemudian ada warna pink. Warna pinknya sih nggak terlalu banyak. Tapi itu cukup menonjol. Nah, biasanya sebaiknya kalau memang dia suka menggunakan warna pink, pakai aksen-aksennya tuh kecil aja. Misalnya bajunya gelap. Tadi setuju ya, untuk warna-warna gelap itu akan membuat tubuh ini nggak terlihat lebih besar lagi, itu setuju. Nggak hanya warna hitam, tetapi warna yang lebih deep atau lebih gelap, seperti navy, marun, coklat tua, itu juga bisa, termasuk warna hitam. Nah, kalau dia suka warna pink, boleh dibubuhin brosnya aja, misalnya bros bunga, warna pink. Nah, itu alangkah lebih elegannya itu menggunakan seperti itu, bukan warna hijau menjadi outer, kemudian warna pink ada di bagian dada. Nah, untuk aksen warna pink di bagian dada ini juga hati-hati ya karena ini tuh jadi menarik perhatian di area dada, di area atas ya, bagian ya. tubuh bagian atas. Nah, justru di dalam acara-acara formal ini sangat tidak disarankan menarik perhatian orang melihat pada dirinya ada di daerah area dada Hmm. gitu. Kalau untuk selain acara formal di pengadilan sih is oke ya, tapi kalau di sini itu enggak ya untuk menggunakan aksen-aksen di daerah dada yang menarik perhatian gitu. Jadi boleh-boleh aja warna pink kesukaannya boleh dipakai hanya sedikit aja sebagai aksen karena ini adalah sidang peradilan yang mana kesannya itu harus serius, elegan, netral. Jadi bukan untuk show Arti. ini warna favorit gue gitu, nggak seperti itu. Jadi Oh, antara warna favorit dan warna yang memang
selaras dengan acara itu berbeda ya. Ini kalau di luar persidangan ya, kita Ya. nggak ngomongin lagi sidang nih ya. Jadi kalau misalnya saran saya untuk Lisa yang saat ini badannya plus size, itu gunakan warna itu jangan terlalu high kontras. Jadi jangan hitam, langsung hijau muda, langsung ada pink itu kontrasnya itu terlalu kuat. Jadi bikin patah dan itu bikin kita gede banget gitu. Jadi dalam hal warna gunakan itu tone-nya itu yang agak sedikit monokrom. Jadi contoh misalnya ya, dia suka warna pink, silahkan menggunakan turunan-turunan warna pink dari kombinasinya. Misalnya mayoritasnya marun, kemudian ada aksen pink, misalnya outernya marun ya, merah tua, innernya atau dalemannya itu boleh warna pink. Jadi ada turunannya, tetap warnanya itu jangan terlalu kontrasnya terlalu kuat ya. Jadi kontrasnya itu low atau sedang aja. Jadi marun, kemudian pink. Kalau memang dia mau ada warna pink, kemudian kombinasi lagi dengan merah. Jadi satu turunan tuh pink, merah, marun itu satu. Nah itu akan terlihat dia nggak akan menyakitkan mata yang melihatnya. Tapi kalau udah warna-warni lebih dari dua warna dan kontrasnya kuat, itu akan tadi ya dibilang kan selendang mayang lah atau kue lapis lah atau apa. Jadi kesannya itu malah Jadi bahan komentar-komentar olok-olok yang juga nggak seperti sih Bunda itu. kalau dia Iya, jadi iya malah iya iya kan? mengolok-olok, betul. Iya. Jadi harus yang disarankan itu yang monokrom, jadi nggak ada kontras yang terlalu kuat. Monokrom itu bukan hanya warna hitam putih ya, tetapi semua warna yang turunannya atau warna yang kromnya atau apa ya istilahnya tuh Warna utamanya gitu eh, Bunda ya. iya, jadi turunannya tuh warnanya sama. Jangan-jangan yang terlalu kontras itu kan hijau sama pink tuh kontras banget ya. Ada lagi hitam kontras juga. Udah tiga warna kontrasnya beda-beda semua. Jadi itu bikin sakit mata. Gitu. Nah untuk Bunda, seperti itu ya. terakhir Nah ya Bunda. untuk plus size sendiri sarannya itu memang jangan menggunakan warna-warna yang terang. Jadi Hmm. warna-warna terang itu akan membuat sesuatu benda ya termasuk tubuh kita itu akan terlihat lebih wide. Jadi kalau tadi ya hijau, hijaunya kan terang banget tuh. Dia kan makin lebar kelihatannya ditambah pakai kerahnya gede, aksennya juga pink jadi kayak gede banget gitu. Ya, makeup sebenarnya wajahnya dia tuh cantik ya. Jadi wajahnya itu cantik kemudian juga bentuk-bentuknya itu sudah oke dan aku tahu dia itu menggunakan makeup artis yang benar-benar makeupnya itu maksimal banget gitu. Jadi itu juga menarik perhatian orang sehingga komentarnya kan jadinya sama ya negatif juga ya bahwa dia itu wah makeupnya dari jam 4 lah prepare-nya well banget dan macam-macam. Jadi wajah yang seperti Lisa saat ini, kondisinya itu cantik ya, kemudian badannya agak sedikit plus size, lebih disederhanakan untuk makeupnya. Jadi dia itu mungkin takut terlihat nggak cantik karena mungkin dia sudah nggak bisa bermain lagi di badannya yang kayak 4 tahun yang lalu ya, Hmm. badannya udah seperti itu, jadi dia memaksimalkan di wajahnya. Nah, jadi kesannya itu kayak wow, paripurna banget effort banget, hard try to hard banget gitu kesannya. Nah, jadi bukannya malah kelihatannya enak dilihat, cantik gitu, enggak, tapi orang yang melihat itu malah mikirin behind the scene-nya. Waduh, makeupnya dari jam 4 pagi ya sampai sebegitunya sampai dan lain-lain. Jadi buat Lisa sebaiknya makeupnya itu lebih disederhanakan saja karena menurut saya mukanya itu udah lumayan cakep loh dia untuk wajahnya ya, bentuk hidungnya, bentuk dagunya itu udah cakep, udah bagus. Kan hanya ini ya, hanya sebuah berita atau sebuah gosip lah ya yang sedang beredar. Kebetulan warna pink tersebut jadi konotasinya negatif. Sebenarnya karakter warna itu semuanya tuh bagus ya. Kita bisa melihat dari sisi baik dan sisi kurang baiknya. Contoh misalnya warna merah. Warna merah itu sisi baiknya apa? Sisi baiknya itu semangat, kemudian juga berani, kemudian juga antusias. Itu sisi baiknya. Nah, sisi yang kurang baiknya dari warna merah itu apa? Oh, terlalu berambisi, terlalu menggebu-gebu, pemarah dan lain-lain. Jadi ada karakteristik warna
negatif dan positif. Tetapi kalau warna pink yang sekarang lagi banyak karena ada kasus perselingkuhan dan kebetulan si orang tersebut menggunakan pink, ini kan asumsi sesaat aja. Sebenarnya nggak ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Jadi itu boleh diabaikan saja, jangan sampai warna pink itu jadi nggak bagus hanya karena berita-berita oleh oknum-oknum yang kebetulan menggunakan warna pink, ya. Coba kalau misalnya oknum tersebut menggunakan baju merah putih misalnya ya, atasannya merah, bawahnya putih, kan itu bendera kita. Masa kita mau seperti itu, kan nggak bisa seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.